Salah satu kisah yang luar biasa di Perjanjian Lama adalah kisah mengenai Daniel. Waktu itu Daniel dengan teman-temannya, yaitu Sadrah, Mesah, Abednego, mereka itu sekolah di Babel. Mereka sebagai tawanan, mereka diharuskan belajar bahasa tulisan orang Kasdim, dan setelah mereka selesai dididik, mereka itu bekerja pada raja, ya, Raja Nebukadnezar. Lalu Raja Nebukadnezar mimpi dan dia gelisah. Dia panggil orang-orang berilmu, orang-orang pintar, termasuk eh, semua, ya, rombongan orang-orang yang bersama-sama dengan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, atau Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Itu mereka satu kelompok, ya. Nah, kemudian dipanggil orang-orang yang lain itu, nggak ada yang bisa memberikan maknanya. Sebenarnya bukan nggak ada yang nggak bisa, ya, tapi Raja Nebukadnezar itu minta supaya orang-orang pandai ini memberitahu dulu, saya mimpi apa. Setelah itu baru kamu kasih tahu artinya apa gitu. Nah, itu kan satu hal yang sangat mustahil, ya. Tetapi kita baca di Daniel pasal 2 ayat 17 ini, ya. Ketika Raja Nebukadnezar marah karena nggak ada yang bisa memberitahu dia mimpi apa semalam, maka semua orang pandai itu terancam mau dibunuh, termasuk Daniel dan teman-temannya. Nah, lalu ayat 17 ini dikatakan setelah Daniel menghadap dia punya atasan, ya. Daniel ini pulang terus beritahukan kepada teman-temannya, ya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, perhatikan ayat 19, ya, ini luar biasa. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi Daniel ini walaupun orang yang sekolah, ya, bukan full timer, bukan pendeta, bukan orang yang khusus hanya melayani Tuhan, tapi dia ini tawanan yang kemudian disekolahkan di Babel. Dia belajar bahasa tulisan orang Kasdim, ya. Orang Kasdim itu di Alkitab menunjukkan dukun-dukun, ya, paranormal, orang-orang tukang mantra. Jadi Daniel sekolah bareng-bareng mereka, ya. Tetapi Daniel tetap bisa menjaga hidupnya. Tuhan melindungi sehingga walaupun ada di Babel, tapi dia tidak hanya terlindungi, ya, tapi dia dipromosikan di sana. Nah, ketika Daniel menghadapi kesulitan yang secara logika nggak mungkin, ya, bagaimana bisa kita mengetahui mimpi orang lain? Ya, walaupun suami istri tidur satu tempat tidur, kan nggak pernah tahu, ya, istrinya mimpi apa atau suaminya mimpi apa. Tapi ketika Daniel menghadapi kesulitan, dia berdoa, ya, dia datang kepada Tuhan, dia minta favor, ya, supaya bisa lolos dari masalah yang dihadapi. Karena kalau nggak ada yang bisa memberitahu Raja Nebukadnezar mimpi apa, maka semua orang bijaksana itu akan dibunuh, termasuk Daniel dengan teman-temannya. Nah, ketika Daniel berdoa, dikatakan di ayat 19 itu, rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Jadi ini hal yang bukan kebetulan dicatat dalam Alkitab, bahwa di Perjanjian Lama ada orang yang bukan pendeta, bukan full timer, bukan imam, ya, bukan nabi sebenarnya, ya. Dia orang yang bekerja gitu, tapi dia itu berdoa dan Tuhan bisa singkapkan itu rahasia yang tersembunyi. Dan ini menyebabkan Daniel kemudian mendapat posisi tinggi di kerajaan Babel itu. Setelah Nebukadnezar digantikan anaknya, Daniel juga tetap pada posisi yang tinggi, ya, karena dia uh, bergaul dengan Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, ya.
Nah, berikutnya ketika zaman anaknya Nebukadnezar, ya, yaitu Raja Belsazar, ini kejadiannya juga mirip ya. Eh, Belsazar waktu itu dia pesta-pesta dengan semua orang, ya, para pembesarnya. Kemudian saking sombongnya merasa anak dari raja yang hebat sekali, ya, dan dia juga sudah jadi raja. Dia suruh ambil perkakas makanan minuman, ya, perkakas-perkakas yang ada di waktu itu ada sebenarnya di Bait Allah, ya, yang ada di Yerusalem. Kemudian ketika dikalahkan, ya, kerajaan Yehuda itu, orang-orang yang ditawan, maka perkakas-perkakas dari emas itu dibawa oleh Raja Nebukadnezar itu ke tempat mereka, ya. Dan kemudian Raja Belsazar ini anaknya, ya, waktu sudah menjadi raja, dia suruh ambil perkakas tersebut dan dipakai untuk pesta-pesta, ya, sambil mereka eh, beribadah dan memuji Allah mereka, ya. Nah, kemudian akhirnya muncul satu tangan yang menulis pada dinding di istana tersebut, ya, di mana mereka itu ada, dan mereka bingung, nggak tahu artinya apa. Lalu di Daniel 5 ayat 9 dikatakan sangat cemas hati Raja Belsazar dan ia menjadi pucat, para pembesarnya juga terperanjat yang sedang pesta ini. Lalu karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Ini mereka lagi pesta, ya, dengan menggunakan perkakas-perkakas yang dari emas yang dibawa dari bait suci di Yerusalem, ya. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku, yaitu Nebukadnezar, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi kemudian Daniel dipanggil dan dia memberitahu makna dari tulisan yang ada, yang ditulis oleh tangan itu, ya, yang cuma kelihatan tangan punggungnya saja. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah ini, ya. Daniel diakui sehingga dia dapat menerangkan mimpi, ya, terkenal dia, bahkan dia menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan dia menguraikan kekusutan, ya. Ini orang yang beribadah kepada Tuhan dan bekerja pada raja orang kafir, ya, raja yang tidak kenal Tuhan istilahnya. Tapi Daniel itu sangat disegani, ya. Jadi walaupun hidup di perjanjian lama dan dia bukan seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, atau Nabi Samuel, ya, dia nggak seperti itu. Dia tidak tercatat, dia tidak diurapi dengan pengurapan nabi, ya. Dia orang yang bekerja, bahkan dia bekerja di Babel, di tempat yang jauh dari tempat orang-orang Israel beribadah di Yerusalem, ya. Dia bahkan sekolah dengan orang-orang, para dukun, para kasdim, ahli jampi, ya, orang-orang berilmu, ahli nujum, ya, tukang mantra. Nah, dia sekolah bareng-bareng mereka, tapi dia tetap bisa menjaga hubungan dia dengan Tuhan, dan Tuhan beritahu hal-hal yang tersembunyi. Termasuk ketika Raja Nebukadnezar mimpi, nggak ada yang tahu raja tersebut mimpi apa, tapi Daniel bisa diberitahu oleh Tuhan. Ya, dia bergaul dengan Tuhan begitu rupa sehingga hal-hal yang tersembunyi dia bisa tahu, ya, sesuai kebutuhan tentunya, ya. Tapi kita melihat bahwa di sini ketika Daniel menghadapi kesulitan, dia bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan beritahu, ya, detail sekali bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu perjanjian lama. Bagaimana kita yang hidup di perjanjian baru?
Nah, di 1 Korintus 2 ya, Paulus itu berkata, ya kalau kita baca dari ayat 8 ini, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lalu ayat 9, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, ini yang sangat luar biasa yang ada pada kita yang hidup di perjanjian baru. Daniel itu hidup di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu roh Tuhan tidak selalu tinggal di dalam diri seseorang. Ya, bahkan seperti nabi-nabi, ya, mereka mendapatkan pengurapan sehingga mereka bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Tetapi kalau di perjanjian baru, kita ini yang sudah terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita, lalu kita menjadi ciptaan baru, roh kita menjadi roh yang penurut, roh kita menjadi roh yang layak untuk menyembah Bapa, ya. Roh Kudus mengajari kita untuk memanggil Aba Bapa, dan kita menjadi orang yang dibenarkan, yang statusnya secara hukum itu menjadi orang benar, ya. Nah, lalu tidak hanya itu, ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, maka Roh Kudus itu menolong kita dalam banyak hal. Salah satunya di Roma 8 ayat 26, dia membantu kita bagaimana berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan tidak hanya itu, kalau kita baca di ayat 9 dari 1 Korintus 2 ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Disediakan oleh Tuhan buat kita yang mengasihi Dia. Tetapi kita juga mungkin nggak tahu hal itu, kecuali kita itu mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita, sehingga kita bisa tahu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, mata jasmani, nggak pernah muncul dalam pikiran manusia, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, tapi itu ada di alam roh, ya, istilahnya. Dan itu dinyatakan kepada kita lewat Roh Kudus, ya, lewat roh kita juga yang lahir baru. Jadi ini dimensinya berbeda, ya. Panca indera kita itu hanya bisa menangkap hal-hal yang secara fisik, ya, kita dengar, kita lihat, kita cium, ya, kita raba, kita kecap, ya. Tetapi ada dunia roh, ada alam roh itu yang hanya bisa di-detect oleh roh kita, ya. Atau lebih jauh lagi kalau kita baca, ya, di Ibrani 11 yang lewat iman kita, dan iman itu salah satu buah roh, ya. Kalau dikatakan buah roh itu ada beberapa, ya, yang dinyatakan. Salah satunya itu adalah faithfulness, ya, kesetiaan kalau bahasa Indonesia. Tapi dalam King James itu adalah faith, ya. Faith itu iman. Nah, iman itu muncul ketika kita bergaul dengan Tuhan. Nah, itu manifestasi dari salah satu buah roh, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa oleh roh, ya, kita bisa tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, ya. Roh Kudus itu memberitahu. Nah, sekarang aplikasinya itu apa, ya? Kalau kita
baca Daniel, saat Daniel khususnya di Perjanjian Lama bisa mengalami banyak hal yang orang-orang dunia tidak tahu ya. Nah, seharusnya kita yang hidup di Perjanjian Baru, maka kita lebih lagi. Kalau kita memang senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, kita mengaktifkan roh kita senantiasa ya, maka ada banyak hal yang mungkin tidak perlu kita lakukan ya. Kita akan dipimpin melakukan hal-hal yang tepat ya, yang memang diperlukan. Kita hidup dalam damai sejahtera, keteduhan karena kita tahu ya, barangkali pikiran kita belum bisa mencernanya, tapi ada kedamaian bahwa kita tahu ini Tuhan menuntun kita sedemikian rupa. Lalu pada saatnya Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang tersembunyi ya. Nah, kalau kita pelajari ya, kita lihat ya sekeliling kita ini, kita bersyukur di zaman yang luar biasa, ada banyak kebenaran yang disingkapkan. Ada hamba Tuhan yang menyatakan hal-hal yang akan datang lewat pengajaran akhir zaman ya. Dan bisa menghubungkan kejadian-kejadian yang sekarang kita lihat dengan ayat-ayat Alkitab dan kemudian menunjukkan bahwa waktunya sudah sangat singkat ya, bahwa Tuhan akan segera datang. Dan itu betul sekali ya. Walaupun kalau sudah berbicara mengenai waktu ya biasanya akan meleset ya. Karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Alkitab itu berkata seperti itu. Nah, kita hanya bisa mungkin melihat ya, menghubungkan tanda-tanda zaman dan membuat kita itu hidup semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan karena menyadari bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tapi kapan datangnya itu kita nggak tahu ya, tidak pernah tahu itu akan terjadi kapan. Nah, lalu ada juga yang mengajarkan misalnya mengenai hal-hal praktis ya untuk kehidupan sehari-hari kita ya, soal iman, soal pemberian ya, soal banyak sekali ya. Tentunya kita harus senantiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan untuk menguji segala sesuatu. Nah, masing-masing hamba Tuhan itu memang punya kekhususan ya, punya spesialisasi yang kadang-kadang bisa membuat nampak beda dengan hamba Tuhan lain ya. Dan bagian kita ya untuk memilah-milah ya apa yang memang untuk kita ya, untuk kita cerna, untuk kita lakukan di bagian kita. Sama kayak kita kuliah ya, kita kuliah ada dosen yang mengajarkan matematik ya. Ada yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada yang mengajarkan fisika dan sebagainya. Nah, kita hanya mengambil pelajaran-pelajaran tertentu sesuai dengan jurusan kita. Ya, saya dapat pelajaran bahasa Indonesia cuma tingkat 1, bahasa Inggris cuma tingkat 1, ya. Tapi ada yang jurusan lain, ya begitu dia masuk tingkat 2 akan lebih banyak lagi belajar bahasa Inggris misalnya. Matematik saya cuma dapat tingkat 1, tingkat 2 saya dapat matematik terapan, ya, sesuai dengan jurusan. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah apa yang dikatakan Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi tidak hanya karena besarnya rasa ingin tahu ya atau curiosity dari kita yang menyebabkan kita mau belajar, baca firman, dengar firman, gali firman ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu ya. Supaya kita bisa melakukan ya apa yang memang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan hanya knowledge ya, pengetahuan. Misalnya kita tahu makin canggih kita mengartikan kapan Tuhan datang ya. Walaupun tetap saja pada akhirnya kita nggak bisa prediksi sampai soal waktu dengan begitu tepat ya. Tapi aplikasinya apa gitu. Ketika kita tahu Tuhan akan segera datang, dampaknya kepada kita apa ya. Bukan berarti kita kemudian masa bodoh terhadap sekitar lingkungan kita. Kita harus tetap hidup membangun ya, membuat mempersiapkan masa yang akan datang ya. Banyak pelayanan yang memang berkata bahwa Tuhan akan segera datang, tapi mereka juga menyiapkan ya, membangun sekolah, membangun gedung gereja dan sebagainya yang mungkin itu seperti seolah-olah Tuhan masih belum datang ya. Memang harus seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kita sudah tahu kita lakukan supaya kita juga bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan
di muka bumi ini. Amin.